Nama Edi Tansil tentu sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia karena sejak tahun 90-an hingga kini menjadi koruptor yang masih buron. Berawal dari bisnis beca, bagaimana bisa seorang Edi Tansil berhasil merugikan negara dengan jumlah besar lewat aksi korupsinya? Kisah kaburnya Edi Tansil yang misterius selalu menjadi perbincangan hangat masyarakat. Dari berbagai sumber, berikut kisah Edi Tansil, sang buronan dan koruptor nomor 1 di Indonesia. Edi Tansil diketahui memiliki keluarga di Cina Daratan, tepatnya di daerah Fuqing, Provinsi Fujian. Keluarga Edi Tansil di Fujian cukup dikenal karena memiliki harta berlimpah dan kedekatan dengan pejabat tinggi pemerintah Cina. Edi Tansil sempat menempuh pendidikan di salah satu universitas ternama di Singapura, tapi tidak ia selesaikan karena memilih untuk membuka bisnis. Bersama sang ayah, Edi Tansil membuka usaha beca yang kala itu sedang menjadi alat transportasi favorit masyarakat. Seiring berkembangnya teknologi, Edi Tansil mengalihkan bisnisnya ke industri perakitan sepeda motor. Edi Tansil mengambil alih perusahaan perakitan sepeda motor merek Kawasaki, namun kalah saing dengan merek Honda dan Suzuki. Kemudian Edi Tansil terjun ke industri bajai yang tak berselang lama mengalami hambatan karena regulasi terbaru dari Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Karena bisnis sepeda motor dan bajanya goyang, Edi Tansil mencoba peruntungannya di bidang lain yang bisa ia kembangkan, yaitu dalam industri baja. PT Materindo Supra Metal Work. Dari perusahaan itulah Edi Tansil mengeruk keuntungan berlipat ganda. Selanjutnya Edi Tansil membuka usaha lain di daerah Bekasi yang diberi nama Tunas Bekasi Motor Company yang bergerak di bidang perakitan sepeda motor. Meski terbilang sukses, bisnis perakitan motor Edi Tansil ini ternyata dijalankan dengan cara curang karena menyelundupkan komponen sepeda motor yang melanggar aturan pemerintah. Edi Tansil juga membuka perusahaan baru yaitu PT Golden Key Group yang bergerak di bidang petrokimia. Melalui perusahaan inilah Edi Tansil nantinya akan masuk ke dalam jurang korupsi. Tahun 91, perusahaan Edi Tansil mengajukan pinjaman kepada Bank Pembangunan Indonesia dengan jumlah yang fantastis. Karena tak lancar dalam melunasi utangnya, alhasil kewajiban Edi Tansil itu membengkak hingga mencapai angka 1,3 triliun rupiah pada 94. Kasus korupsi Edi Tansil mulai terkuak saat rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR dan Gubernur Bank Indonesia tahun 93. Terkuaklah perusahaan Edi Tansil mendapat pinjaman dalam jumlah besar dari Bappindo tanpa adanya jaminan yang jelas. Satu persatu proyek fiktif perusahaan Edi Tansil kemudian mulai terungkap. Seiring hebohnya pemberitaan soal korupsi Edi Tansil, salah satu anak Soeharto yang memiliki bagian di perusahaan pengusaha tersebut langsung menarik semua bagiannya dan meninggalkan Edi Tansil sendirian. Banyak tokoh penting yang terseret dalam kasus korupsi Edi Tansil dan akhirnya mendapatkan hukuman, terutama petinggi Bappindo. Edi Tansil dijatuhi hukuman penjara 20 tahun, dituntut uang pengganti 500 miliar rupiah, denda 30 juta rupiah, dan penyitaan semua aset miliknya. Kasus korupsi Edi Tansil bukan satu-satunya aksi menghebohkan yang dia lakukan. Pada 4 Mei 96, Edi Tansil diketahui kabur dari LP Cipinang, tempatnya ditahan. Edi Tansil berhasil kabur karena bekerja sama dengan sejumlah petugas di LP Cipinang. Uniknya, kaburnya Edi Tansil baru diberitakan berserang 3 hari kemudian. Sejak saat itulah keberadaan Edi Tansil menjadi misteri hingga saat ini belum berhasil ditangkap. Beragam rumor menyebut Edi Tansil kabur ke luar negeri dan salah satu dugaan kuatnya dia pergi ke kampung halamannya di Fujian. Walau Kejaksaan Agung pernah mendeteksi keberadaan Edi Tansil di Fujian, belum ada penangkapan langsung buronan sekaligus koruptor itu. Sementara itu, pemerintah Cina memberikan bantahan keras yang menegaskan bahwa tidak ada Edi Tansil di wilayahnya.